Nah, Pak Ustadz pengen tahu nih, mungkin ada hadis atau surat apa yang bisa memperkuat saya, Oji, atau mungkin yang lagi nonton juga sekarang, supaya, aduh udah deh nggak usah sedekah tuh sedekah aja, nggak usah banyak mikir lu gitu, nggak usah banyak ngitung lu gitu. Satu begitu, karena kalau kita berpikir itu nanti yang meloading file kan kita setan. Karena setiap orang langkah kebaikan itu setan akan masuk di dalamnya. Misalnya orang mau sedekah itu tiba-tiba yang teringat, wah mobil belum ganti, mau rumah belum direnovasi, anak masih perlu biaya, masih kecil segala macam. Maka jangan terlalu hiraukan itu. Karena kalau dihiraukan nanti nggak jadi. Makanya harus tunnel vision. Orang sedekah itu lihatnya ke depan saja. Tunnel vision. Tunnel vision itu kayak kacamata kuda. Gitu, Jadi jangan lihat depan, karena kalau noleh nanti yang di dunia itu semuanya akan ditinggalkan kan. Jadi kayak orang nyetir. Orang nyetir tuh fokusnya ke depan saja. Kalau orang nyetir kok bicara lihatnya spion terus, apa yang terjadi? Spion adalah sesuatu yang akan ditinggalkan. Dunia ini kan sesuatu yang akan ditinggalkan. Maka kalau sedekah, maka berpikirnya kepada tafaul, hub, harapan, mimpi di surga. Jadi berpikirnya kepada future oriented. Ke akhirat saja sudah. Bahwa ini nanti ke akhirat. Yang salah kadang-kadang kita punya motif dunia. Karena ada kadang-kadang keliru motivasi. Ya. Oh, kamu sedekahlah, nanti biar kamu diganti lebih banyak. Jadi malah matematik. Ya. Atau kamu sedekahlah supaya dapat pengakuan. Ya, itu juga jadi masalah. Itu kan duniawi. Kedua, memang juga dalam sedekah juga tidak tahawur. Tahawur itu ngawur. Tidak asal pokoknya semua sedekahkan semua, itu ya nggak benar. Ya. Di zaman Nabi ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sakit. Maka ditengok Rasulullah itu tiba-tiba, ya sudah Rasulullah, semuanya saya serahkan kepada Baitul Mal. Kamu punya anak enggak? Punya. Masih ada istri? Ada. Jangan. Kalau semua kamu sedekahkan, bagaimana anakmu? Bagaimana istrimu? Kamu boleh sedekah, tapi ya jangan semuanya. Kamu meninggalkan anak dalam keadaan tidak terlantar, itu baik juga. Jadi jangan semuanya begitu. Maka Ibadur Rahman, sekarang dibaca. Surat Furqan ayat 67. Ya. Ibadur Rahman, hamba-hamba yang dirahmati Allah itu, wa ibadur rahman itu ada banyak sifat, salah satunya di 67. Furqan 67. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tidak berlebihan, tidak terlalu kikir. Ya. Cuman berlebihannya seberapa sih kita itu? Ya. Nggak ada yang berlebihan. Orang mau jor-joran apa, masih banyak yang ditinggalkan daripada yang sedekahkan. Iya. Sebetulnya kalau berlebihan coba, katanya tawazun, seimbang dunia akhirat. Dunianya dengan akhiratnya mana yang seimbang? Lebih banyak dunianya. Pasti. Misalnya kita sholat, 70 tahun kita hidup, sholat kita hanya 2 tahun loh. Maksudnya Pak Ustadz? Loh, kita hidup 70 tahun, iya. Untuk sholat wajib hanya 2 tahun. Dari 70 tahun. Dikumpulin. Kalau dikumpulkan hidup kita 70 tahun nanti. Sholat wajib kita itu nggak lebih dari 2 tahun. Kalau imbang kan harusnya 35 tahun sholat, 35 tahun untuk itu. Tapi masih banyak dunia kita. Maka tetapi juga tidak boleh terlalu. Jadi semua sedekahkan, nggak mikir. Nggak ada keluarga yang diperhatikan. Tapi dengan catatan kebutuhan keluarga juga ingat yang namanya keinginan sama kebutuhan. Tadi. Ya, bukan berarti saya kan punya istri, istrinya emang butuh apa? Butuh jalan-jalan ke luar negeri, butuh tas mahal, itu udah itu keinginan. Karena kebutuhan. Istri itu dikasih gelang 1 gram aja pengen 2 gram, pengen 3 gram, pengen 3 kilo. Istri kita kalau ngomong gini-gini, ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita yang di depan mental. Iya. Pak Steven, ini singkat aja mungkin. Proyeknya apa ke depan yang berhubungan dengan sedekah? Terus gimana caranya supaya saya, Oji dan juga semua yang sekarang lagi nonton juga supaya punya mental bersedekah kayak Coach Steven ini gimana sih? Sebenarnya ada beberapa proyek lah ya, kayak proyek mengkonversi ini yang tapi seperti Ustadz tadi bilang, beda judul nanti ceritanya. Jadi ada beberapa daerah, saudara-saudara kita di sana itu yang beragama Muslim, yang di sana itu di mana Pak? Ya, di Jogja dulu. Jogja. Iya, Jogja juga ada. Disebutin sama Jadi ada beberapa daerah, termasuk di antara Jogja, mereka yang kekurangan secara finansial, jadi harus terbujuk dan terayu sampai mereka memelihara atau beternak sesuatu yang kita haramkan di Islam. Ya, disebutin nggak hewannya? Boleh apa tuh? Oh boleh.
babi. Tapi mereka sholat Jumatan biasa gitu itu loh. gimana tuh? Nah, itu gimana? Ternyata itu juga berjalan sudah cukup lama, Bang. Udah bertahun-tahun, artinya mereka sudah punya protap sendiri untuk ngejalanin peternakannya. Alasannya ya untuk Alasannya cuma Tapi sebatas Maisa, kebutuhan itu. untuk kebutuhan. Lapar. Oke, terus? Jadi saya coba konversi, Ganti. pakai domba, pakai ayam. Ya kita halal kan? Itu pakai uangnya Coach Steven tuh? Ya titipan dari Allah yang kebetulan ada di rekening saya, jadi saya pakai gitu. Sama dong, itu sama aja dong. Bahasanya dibedain, Pak. Oke. Jadi dari situ sebenarnya sih aku terus mau coba untuk ini manfaat lah ya. Kayak tadi Ustadz juga bilang, mikirin juga diri aku. Dari domba aku ada untung nggak ya? Sementara ini ada untung. Karena untungnya aku harus lipetin lagi ke kampung yang lebih luas. Artinya gini, kayak tadi kebun kopi 8.000 meter jadi 320 hektar. Dari domba itu dulu mengawali pertama kali 40 ekor, sekarang udah lebih dari 1.000 ekor. Oke. Dari ayam ini ayam baru mau mulai nih, aku mau mulai dari 10 ribuan, ya aku berharap dalam 2 tahun udah bisa meningkat sampai sekitar Dan hasilnya itu bukan untuk Coach Steven. 30-40 ribu, enggak, ya untuk saya, nanti saya develop lagi, tempat baru, maksudnya gitu kan? Diputar lagi. Iya, diputar lagi, kan sama kayak kita memutar bisnis kan? Iya. Sebenarnya bisnis sama itu, amal jariah itu dengan bisnis, sama kok kita dengan prinsip yang sama. Artinya gini, jangan mentang-mentang amal jariah itu berarti nggak pakai sistem manajemen yang teratur rapi, enggak. Manajemennya juga rapi dan teratur kan, kita bagai bangunan yang tersusun rapi toh. Nah itu juga sama, aku jalanin coba nih contoh, makanya tadi aku bilang nonton YouTube-nya beliau, ini banyak petik aja, makanya aku bilang kalau kesini ngopi kasih gratis, korek-korek dikit ilmunya. Iya. Wah, Catat ya. kopinya berapa rupiah kan? Ilmunya itu kan nggak ada angkanya itu. Benar sih, Mas. Dan beliau juga akan dengan senang hati menceritakan itu sih sebenarnya yang bisa disampaikan dari program ngopi ini itu dari situ, ya kan? Saya utang jariahnya berarti banyak banget sama Pak Ustadz nih. Enggak Ustadz ini memberikan jariah, antum nyebarin. Antum itu perantaranya, calo amal. Nah, makanya kita sering sebut kita di lapangan itu pemulung amal. Kita di lapangan cuma pemulung amal. Saya tuh kalau jagain ini kayak mereka ustadz ini ceramah, saya jagain sendal sama sepatunya mereka. Enggak juga, saya traktir bakmi juga di maksudnya Jogja. dapat Ya itu. Dapat bakmi juga. Dikasih hati dan jantung Pak Ustadz. Tapi serius, karena bakmi yang aku traktir dirimu juga bakmi untuk masjid. Iya. Oh iya. Enak tuh. Bakmi semua hasilnya untuk makmurkan masjid. Iya, keren. Nah, itu kan mengarahkan kan berarti. Nah, ini sinergitas kita muslim dengan muslim aja, kalau sinergi terus bergerak kita dari masjid kita bangkit. Itu dari Jogja loh. Ya. Itu slogan itu contoh, dari Jogja. Dari masjid kita bangkit. Mantap. Itu aku narik ke nasional itu tahun 2011. Ya. Dan saya sebelum nikah saya di masjid itu. Serius? Iya. Nggak usah saya sebut, Joko Karyan. Disebut dong. Silakan Pak Ustadz. Kesimpulannya. Prinsip semua ibadah mahdoh itu selalu dikaitkan dengan satu kesempurnaan Islam kalau dia tidak hanya sholat tapi ada zakat. Zakat bicara tentang bagaimana ibadah mal. Ekonomi sangat berpengaruh karena itu untuk pemerataan ekonomi. Bahkan di situ ada kepedulian. Maka ibadah harta itu juga jadi penting untuk menyempurnakan keislaman kita, untuk faktor ekonomi, untuk kepedulian. Dan lebih penting lagi adalah untuk membangkitkan sifat imaniyah. Bagaimana sifat-sifat imaniyah, sifat tidak ada bakhil. Sifat di mana orang Islam tidak sekedar hablum minallah juga, tapi membereskan hubungan muamalah muasyarah, hubungan kita dengan sesama. Dan inilah Islam yang sempurna. Islam yang sempurna bukan sekedar bagaimana sholatnya, puasanya, baca Qur'annya saja, tetapi hablum minallah dan hablum minannas. Dan ini adalah poin penting. Maka ibadah harta sebagaimana terinspirasi dari Coach Steven ini adalah mudah-mudahan jadi inspirasi kita bersama. Amin. Pak Ustadz, terima kasih ilmunya, informasinya. Mudah-mudahan kita termotivasi ya dengan sosok inspiratif seperti Coach Steven ini. Coach Steven, terima kasih. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga. Kita ketemu di proyek berikutnya. Terima kasih. Ya, kita ngopi lagi. Hari ini kopinya gratis. Alhamdulillah. Hari ini.